Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Dari materi kelas 2 sekolah menengah pertama. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi seluruh manusia, karena di dalam kitab-kitab Allah juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah juga, manusia dapat membedakan yang benar atau hak dan yang batil atau yang salah, dan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat atau yang mengandung mudarat. Mengenai nama-nama kitab Allah, yang pertama ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi, yakni pada saat ada Raja Fir'aun itu ya. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan penunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat, dan mengenai kitab Taurat ini termaktub dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Musal kitaba la'allakum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah yang pertama, perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, mengenai larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang sembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, nomor 10, mengenai larangan mengambil hak orang lain. Jadi kandungan pokok dari kitab Taurat ada 10 itu ya. Lanjut, yang kedua mengenai kitab Zabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, menyampaikan wahyunya untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Ya, sama seperti kitab Taurat itu. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kitbi. Kitab Zabur ini diturunkannya juga termaktub dalam Al-Quran, yakni pada Quran surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Mungkin kitab Injil tidak asing untuk masyarakat Indonesia,
karena kitab Injil ini juga dianut oleh agama Kristen ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Dan kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Mengenai kitab Injil ini, Al-Quran menyebutnya dalam surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus bagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang keempat atau kitab terakhir, yakni Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Untuk wahyu yang pertama, yakni diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat itu diturunkan di Gua Hira. Dari wahyu yang pertama tersebut dapat disimpulkan pokok kandungannya, yakni tentang akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini para malaikatnya. Yang kedua mengenai akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga mengenai ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat mengenai muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima mengenai tarik atau sejarah, yakni kisah-kisah umat terdahulu. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah, melainkan secara berangsur-angsur dalam waktu ke waktu, yakni 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jumlah surat dalam Al-Quran ini mencapai 114 surat dan diturunkan di 2 kota, yakni kota Madinah dan kota Mekah. Dan Al-Quran ini dijadikan umat Islam sebagai pedoman atas kehidupan sehari-hari, agar tujuan umat Islam ini dapat tercapai, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan juga dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.